Halo? Duh, kembali lagi di ruang ngobrol tanpa kaos ruang ngobrol. Setelah dua Kamen Rider movie spesial yaitu Mm-mm. Shin Prolog Sin Prolog dan dan ZO, ZO, ini saatnya kita nge-review J. yang terakhir. Bener, Iya kan triloginya trilogi ini ya. yang terakhir. Seperti dibilang kemarin kita awalnya pengen bikin mereka jadi satu konten, tapi Ya, kayaknya mending dipecah deh ya. betul, 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 betul. Tapi ya ini karena isinya juga nggak begitu banyak, jadi Mm-mm. mungkin kontennya nggak akan sepanjang biasanya. Ya, filmnya juga Nah, cuma ya 45 menit. J itu adalah jawaban Toei terhadap Mm. ZO yang Mm-mm. terlalu dewasa. Ya, 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 ya. Unsur mengerikannya cukup kental gitu-gitu kan. ZO itu secara cerita itu memang bukan untuk anak-anak, Mm. walaupun tetap ada elemen anak-anaknya. Betul, betul, betul. J ini literally copy paste ZO, tapi di tone down banget. Ya, ya, ya. Bagaimana ada belalang namanya Billy, Nah, yang Billy atau Reggie aku lupa. bahaya. Maksudnya itu kan Ya, anak-anak lebih dekat dengan companion seperti itu ya. ceritanya juga tidak matang. Ya, ya, ya. Seorang fotografer Orang yang fotografer yang kemudian kemudian ya, sekarat, kemudian di oleh bumi. ya, ya, Bumi. ya, Jadi dia mendapatkan kekuatan itu dari bumi, ya, jadi ya. makanya kan Organik ya. sama seperti Zeto kan juga Ya, organik. Dia organik semua. mendapatkan kekuatan dari belalang kan. Betul, betul, betul. Belalang kan Ya, ya, ya. Zeto. Nah, J ini dari bumi yang kemudian dimanifestasikan sama belalang. Hmm. Karena belalang itu karena bumi tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, makanya mereka butuh belalang untuk penyampai. Nah, sebenarnya kan cukup bagus ya, Ya, betul. konsepnya. Tapi ceritanya itu beneran udah bocah diculik nyelamatin bocah gitu aja. Ya, 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 ya. Sebagai tontonan bocah seneng banget. Bocah seneng banget. Bagus banget memang. Nah, yang terpuji adalah desain monsternya. Ya, bagus tuh. Ini monster apa Riz, buayanya namanya Agito. yang Gitu. anu tuh Uz Ya. yang apa itu aku nggak ngerti. Aduh. Bagus sih desainnya kayak Darth Vader tapi putih gitu loh. Iya Jadi kan? desain monsternya tuh gila, terpuji banget. Ya. Tidak sebagus ZO ya. Ya, ZO kan lebih creature, lebih rumit lah gitu. Ini tuh lebih kayak hewan. Ya, 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 ya. Ini emang personifikasi hewan. Nah, ini sebenarnya aneh. Kalian tuh makhluk luar angkasa. Ya, ya. Tapi munculnya dari dalam bumi. Iya. Manifestasinya Hewan kita, buaya kan. Ya, buaya yang satunya itu kan kayak kalau nggak salah sih tawon lah. Tawon. Kayak gitu lah. Yang satunya memang baru yang Richter yang bosnya tuh. Itu. Dari segi cerita tidak ada yang bagus. Betul. Kemudian motornya sebenarnya mirip ZO, cuman ini trail kan. Kalau ZO kan superbike yang memang motor gede gitu. Terus desain sangat mirip tapi dengan memang ZO. Berbeda sih karena ZO itu kan stannya itu dia kan gini ya, bungkuk kan. Bungkuk. Nah, J itu gini. Ya. Tegap. Ya, betul. Makanya motornya juga tipenya beda. Karena beda. Di hutan kan harus nanjak-nanjak segala macam. Dan di J akhirnya dikasih Henshin pose. Ya. Kalau Zeto nggak ada. Walaupun Henshin pose maksudnya tuh gini loh. Ya. Gini nih, JJ. Enggak, bukan itu maksudnya. Masuk akal untuk ZO dan J tidak mempunyai Henshin pose karena mereka terjadi mendadak dan hanya melawan satu jenis musuh. Bukan organisasi. Maksudku ya ketika kamu ngelawan itu kamu nggak akan mikir Henshin pose. Nah, ini tuh J itu kan berubahnya itu kan 3 kali kan. Ya. Pertama itu ketika lawan buaya, kemudian lawan tawon itu dua-duanya tidak pakai Henshin pose karena yang nyuruh berubah si Berry atau Kenny itu berubahlah dia itu kan itu kering banget sumpah. Nah, baru kemudian di pas melawan yang terakhir baru dia set Henshinnya lumayan sih. Ya. Dan Henshinnya tuh ini kayaknya setnya Z. Ya, mirip nih, sangat mirip, sangat studionya ya. Ya, betul. Final battle-nya itu ada di set yang sama kayak Z, berasa. Kabel-kabel, ada creature-nya di bawah. Betul sekali. Alien banget kan. Cuman ini yang menarik bisa jadi raksasa. Nah, ini tuh mungkin pedang bermata dua juga. Buatku sih menarik, tapi kebanyakan orang ngapain sih dijadiin Ultraman gitu. Ya. Kebanyakan orang sih seperti itu. Mungkin adalah karena emang appeal-nya itu ke anak-anak kan. Ya. Gitu. Setelah Shin sama ZO yang appeal-nya ke orang dewasa, appeal itu apa ya?
targetnya, targetnya ke gitu. mendekati anak-anak kan. Nah, anak-anak pada saat itu suka nggak suka mau nggak mau pada tahun itu ya, emang lebih banyak tontonannya itu Sentai sama Ultraman. Tapi ini Riz, aku baru ingat, ini mungkin juga langkah cerdas Toei untuk mengisi kekosongan Ultraman karena di Jepang belum ada Ultraman. Bener makanya kan ketika di tahun itu belum ada Ultraman. Anak-anak itu kan suka robot. Ya. Anak-anak itu kan suka monster raksasa pada saat itu ya. Nah, ketika Ultraman nggak ada. Ya. Karena 3 baru tayang 96. Ultraman itu kan masih punya tempat di hati banyak orang kan. Makanya lah J dibikin jadi raksasa. Ya. Dan secara konsep masuk akal. Masuk akal. Karena dia itu kekuatan bumi. Sebelum ada Gaia udah ada J. Ya, betul. Sebelum dan karena musuhnya juga membesar kan. Benar. Sebenarnya bukan membesar sih, emang markasnya yang hidup. Jadi emang markasnya hidup. Jadi ngomongin konsepnya itu walaupun setengah matang ya, tapi itu oke gitu loh. Ini tuh serial material banget seharusnya. Makanya sebelum ada Gaia yang membawa kekuatan bumi, udah ada Ultraman J. Yang literally kekuatannya itu adalah personifikasi bumi. Betul. Itu menarik banget sih. Makanya kalau aku disuruh nyari celahnya J itu banyak banget. Tapi kalau yang bisa dipuji dari J, konsepnya walaupun konsep musuhnya aneh, tapi konsep power J-nya itu tergali dengan baik. Betul. Mungkin itu sekali lagi pilihan dari Keita Amemiya ya sebagai sutradara dan konseptor bahwa mana nih yang mau highlight-nya tuh yang mana gitu. Karena dia juga ngelihat meskipun bukan dia yang ngerjain scene Kamen Rider Prolog, tapi dia yang nyutradarai Zeto kan. Tapi dua-duanya kan punya celah nih. Tapi mau nurutin semua keinginan nggak mungkin. Akhirnya ya sudah. Makanya itu dia. Karena pada saat itulah mungkin mungkin Toei itu sadar kan. Makanya ketika Kuga ya udah fokusnya ke mature audience. Iya, dorama ya. Lebih ke arah sana. Betul. Karena kita nggak bisa appealing dua-duanya. Kalau mau nganu anak-anak ya otomatis cheesy. Ya. Sampai kayak sekarang. Kurang lebih. Tapi kalau mau appealing orang dewasa, kalian nggak bisa memaksakan unsur anak-anaknya. Ada kasus-kasus khusus yang memang pengecualian ya. Tapi kayak beberapa Sentai itu kan memang banyak orang dewasa yang suka. Cuman kan komprominya ada. Betul. Penonton itu butuh kompromi untuk Ultraman Nexus juga kasus yang sama. Ultraman Nexus juga kasus. Jadi dunia tokusatsu mungkin kita akan bikin konten sendiri ya soal tokusatsu itu dulu tokusatsu di Jepang itu sebenarnya ngarahnya kemana? Diciptakan untuk apa? Perubahannya di mana? Kapan? Gitu. Siapa yang melakukan? Gitu. Karena basis penontonnya kemudian karena basis penonton yang bertumbuh memaksa dunia tokusatsu untuk bertumbuh juga, tapi kemudian backpedal juga. Di mana sebenarnya ruang lingkupnya sangat kecil untuk pergerakan produsen tokusatsu itu sangat kecil. Gitu. Itu nanti akan jadi konten sendiri kita. Oke, itu aja sih teman-teman buat Kamen Rider J ya. Kamen Rider J. Habis itu belum ada film lagi yang seperti itu karena langsung lompat ke Kuga, tapi beberapa teman ngobrol di kolom komentar kan ada yang request tokusatsu jadul ya. Ya. Nah, itu deh nanti yang kita bahas. Zabogar sama Kaiketsu Rayon Maru. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Itu dia. Sampai ketemu teman-teman di obrolan. Di hari Minggu. Ya. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi waktunya tokusatsu. Kalau kami punya konten. Iya. Thank you. Makasih.